NIM P1337431119015 kelas D3 Gizi Reguler A Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya di sini akan menyampaikan jurnal mengenai kualitas air dengan tes duga dan tes penegas. Jurnal yang akan saya sampaikan berjudul Deteksi Coliform air PDAM di beberapa kecamatan di Kota Makassar. Jurnal dibuat oleh Hasria Alang. Metode dari jurnal ini adalah sampel dari penelitian ini adalah air dari PDAM dari 5 kelurahan yang sudah ditetapkan, yaitu Rapocini, Buakan, Bantan Baetang, Tamalate, dan Panakukang. Pengambilan sampel didasarkan atas kondisi perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya, yaitu daerah padat penduduk yang mayoritas terdiri dari rumah-rumah kos-kosan yang mewakili Kecamatan Rapocini, Buakan, Bantan Baetang, dan daerah-daerah industri atau elit yang mewakili Kecamatan Tamalate dan Panakukang. Pengujian bakteriologi sampel menggunakan tabung fermentasi seri 3. Cara pengujian meliputi uji penduga menggunakan medium LB laktosa brown, uji penegas menggunakan medium BGLB atau Brilliant Green Lactosa Brown, uji kesempurnaan menggunakan media EMBA atau Eosin Methylene Blue Agar, dan gram pewarna untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Penentuan jumlah bakteri E. coli dan coliform dilakukan dengan metode MPN sesuai prosedur Waluyo. Tabung LB yang menunjukkan hasil positif berupa kekeruhan dan gelembung gas dalam tabung Durham selanjutnya diambil 1 oz dan diinkubasi pada tabung yang berisi media Brilliant Green Lactosa Brown atau BGLB dan tabung Durham. Coliform ditentukan dengan inkubasi dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Selanjutnya, jumlah tabung yang positif berupa keruhan dan gelembung gas dalam tabung Durham dihitung dan dicocokkan dengan tabel penghitungan MPN. Masing-masing biakan positif pada uji konfirmasi bakteri coliform diambil 1 sengkelit dan diinokulasikan pada media Eosin Methylene bakteri. Masing-masing biakan positif pada uji konfirmasi bakteri coliform diambil 1 sengkelit dan diinokulasikan pada media EMBA dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Pertumbuhan E. coli ditandai dengan pertumbuhan koloni yang berwarna hijau dengan kilap logam dan bintik biru kehijauan. Sedangkan koloni yang tumbuh dan tidak menimbulkan warna kilap logam adalah Enterobacter aerogenes. Koloni yang tumbuh pada medium EMBA selanjutnya dilakukan pewarnaan gram untuk melihat bentuk serta warna yang terbentuk. Warna merah menandakan gram negatif, sedangkan warna ungu menunjukkan gram positif. Untuk hasil coliform air PDAM terhadap 5 kelurahan bisa dilihat pada tabel berikut. Pembahasan. Penelitian ini meliputi 4 tahapan, yaitu uji penduga menggunakan Lactosa Brown atau LB, uji penegas menggunakan Brilliant Green Lactosa Brown atau BGLB, uji kesempurnaan menggunakan EMBA dan SSA, dan pewarnaan gram. LB digunakan dalam uji penduga untuk mendeteksi adanya coliform. Jika dalam sampel terbentuk gas, maka hal ini menandakan bahwa proses fermentasi coliform telah terjadi. Pemeriksaan lanjutan bakteri coliform yaitu uji penegas pada medium BGLB. Uji penegas dilakukan untuk menegaskan keberadaan coliform karena pada uji penduga hasil yang positif tidak selalu disebabkan oleh adanya bakteri coliform. BGLB mengandung hijau brilian yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif tertentu selain coliform.
juga mengandung eosin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan hanya dapat menumbuhkan bakteri gram negatif. Pemeriksaan bakteri E. coli dilakukan dengan Pemeriksaan bakteri E. coli dilakukan dengan menginkubasi satu ose sampel yang telah ditanam dalam media uji penegas pada media selektif yaitu EMBA. Media ini merupakan media selektif untuk menumbuhkan E. coli. MBA mengandung laktosa. Bila dalam biakan terdapat bakteri E. coli, maka asam yang dihasilkan dari fermentasi laktosa akan menghasilkan warna koloni yang spesifik untuk bakteri E. coli, yaitu koloninya berwarna hijau dengan kilap logam, sedangkan coliform non-fecale lain yang dapat tumbuh koloninya berwarna coklat menunjukkan adanya Enterobacter aerogenes atau koloni yang tidak berwarna. Hasil penelitian setelah pewarnaan gram dari medium MBA memberikan hasil berupa warna merah dan koloni yang berbentuk batang atau bacil. Warna merah yang dihasilkan mengindikasikan bahwa bakteri tersebut adalah gram negatif. Untuk menentukan jumlah E. coli dan coliform dalam sampel menggunakan uji MPN, metode MPN memiliki limit kepercayaan 95% sehingga pada setiap nilai MPN, satuan yang digunakan umumnya per 100 ml atau per gram. Sumber air bersih PDAM Makassar berasal dari dua sumber air baku, yaitu air baku Panaikan dan Somba Opu. Jumlah coliform pada air baku juga akan mempengaruhi jumlah coliform pada air bersih tersebut. Jumlah bakteri E. coli di perairan ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang ada di setiap tempat tersebut. Kepadatan penduduk juga menyebabkan lahan banyak digunakan untuk permukiman dan pembangunan sehingga jarak antar rumah semakin dekat. Aktivitas penduduk dapat mempengaruhi kualitas air karena semua aktivitas penduduk dapat menghasilkan limbah domestik yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat aktivitas penduduk, berarti semakin banyak limbah domestik yang dihasilkan penduduk dan menyebabkan semakin besar dampak atau pencemaran yang akan ditimbulkan terhadap kualitas air PDAM yang ada di sekitarnya. Salah satu upaya untuk menetralisir pengaruh pencemaran E. coli dan coliform pada sumber air baku PDAM adalah dengan menambahkan kapur atau kaporit. Sekian penjelasan mengenai jurnal tentang kualitas air dengan uji penduga dan penegas dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.